Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin bapak-bapak sekalian, insyaallah dimuliakan Allah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana saat ini kita diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa sholat isya berjamaah sekalian mengikuti pengajian malam Jumat yang alhamdulillah ustadznya telah hadir di hadapan kita. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga insya Allah dengan senantiasa kita selalu bersolawat, kelak di hari kiamat kita semua mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa setiap malam Jumat insya Allah kita mengadakan pengajian Ba'da Isya yang mana ustadznya telah hadir, yaitu Ustadz Afif LC dari Palembang yang insya Allah sebentar lagi akan menyampaikan pengajiannya mengenai dengan tema sifat-sifat Rasulullah. Untuk tidak mempanjang lebar, mungkin sebaiknya kita langsung saja. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya falyatafadhal masykuran. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saya begitu senang bisa ketemu lagi, yang dimana mungkin waktu itu terakhir ketemu bulan Ramadan, di pekan pertama. Ada beberapa yang masih saya ingat wajahnya, tapi mohon maaf kalau lupa namanya. Tapi yang paling ingat ada Pak Jerry, Pak Imron, Pak Nur Hadi, dan juga ada beberapa yang belum saya pernah lihat wajahnya. Jadi mungkin kalau kemarin tuh ngepas nian yang hari ini Rainyo Samo Galo, mungkin aku urung balik lagi. Karena jauh-jauh aku dari Palembang sini nak nambah saudara, mana yang temu yang itu kan. Alhamdulillah pertukarannya pas ini. Ada yang masih dikenal, ada yang belum dikenal. Terus juga kalau tidak dikenal kalau lagi pula agak saru pula. Misalkan katik Pak Nur Hadi atau katik Pak Imron yang katik aku yang aku tahu mungkin lebih tegang lagi pula. Lebih butuh perkenalan lebih jauh. Alhamdulillah ala kulli hal, maka selama perjalanan tadi saya selalu niatkan untuk niat silaturahim, menjaga persaudaraan, menambah saudara satu sama lain. Dan itu yang sangat patut kita syukuri, di mana juga ketika saat itu Ramadan ke sini, saya melihat
ini sebenarnya pesantren apa perusahaan? Ya. Namun kita juga nah, tidak menggambarkan perusahaan bahkan dulu perusahaan asing dulu ya. Tapi semangat untuk mengkaji, semangat untuk mendatangkan ustadz itu sangat luar biasa. Ini mungkin juga berkah dari orang-orang terdahulu yang kita tidak tahu atau mungkin ada yang tahu, mereka yang menghidupkan kebiasaan bagus ini dan itu menjadi berkah sehingga sampai saat ini dan insya Allah sampai ke depannya bakal terus tetap ada. Jangan sampai mati. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa ngundang lagi dulu. Kelakarnya karena maklum masih muda. Perkenalkan, karena kalau tak kenal itu maka ta'aruf. Nah, tak kenal maka ta'aruf. Ta'aruf itu artinya kenalan. Nama Afifur Rahman, lulusan 6 tahun pesantren di Kuningan, kemudian melanjutkan kuliah di Sudan, Afrika, di bawahnya Mesir. Jadi dulu pilihannya setelah lulus tuh ada dua sebenarnya. Mendak masuk Madinah, masuk Mesir. Cuman Madinah tidak lolos, mungkin karena badan aku besar kali ya. Tidak lolos. Kalau Mesir ada konflik saat itu. Konflik. Jadi tidak ada pemberangkatan. Akhirnya muncullah opsi untuk ke Sudan. Alhamdulillah. Dan lulus 2020 terkendala corona. Jadi seperti itu perkenalan singkatnya. Karena selanjutnya bukan perkenalan saya yang lebih penting. Tapi adalah nanti saya akan membawakan tentang perkenalan dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana kita harus terus memperbanyak salawat kita, karena ketika kita bersalawat maka Allah juga dan Rasulnya bersalawat juga untuk kita. Masya Allah. Jadi kalau kita berbicara tentang agama Islam, kira-kira apa Pak yang ada di benak kita pertama kali? Islam atau syahadat. Apalagi? Salat, lagi rukun Islam. Benar juga, tidak salah juga. Ya, rukun Islam. Apalagi? Puasa, zakat, haji. Sudah, selain lima. Selain yang lima itu, baik Pak. Hukum-hukumnya. Hukum-hukum. Jadi, mau seberapa pun ustadz yang datang sini, jauh-jauh dari 3 hal. Ya. Kalau tidak masalah akidah, akidah itu yang meliputi tentang ketuhanan, keesaan Allah Subhanahu wa taala, tauhid. Kemudian apa? Yang kedua, tentang syariat, hukum-hukum Islam. Mulai dari fikih ibadah, bagaimana sholat, zakat, puasa, naik haji, kemudian bagaimana bermuamalah, caranya berdagang, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, sejarah. Yang ketiga adalah akhlak. Nah. Jadi akhlak mencakup apa? Mencakup budi pekerti, ya, atau adab-adab, tata cara. Mencak uji wong tuh saliman tuh ada caranya. Nak lewat depan wong tuh ada caranya. Kalau di Indonesia insya Allah untuk perihal budi pekerti yang dasar itu kita sudah terbiasa sedari kecil. Benar tak? Seperti halnya contoh ya, kalau lewat misalkan kita nak ke belakang masih ada wong sholat kan, atau lagi nak lewat antara wong pasti kita nunduk. Benar tak? Cobalah kalau bapak, kalau yang pernah umroh, haji, jingoklah yang lain. Wong-wong Arab, wong-wong Afrika. Siapa Pak? Bener ya Pak? Lewat-lewat Pak ya? Betul itu. Itu baru hal masalah lewat. Nunduk, tangannya di bawah. Atau kalau ngarahi, kalau ditanya sesuatu,
menuju arah pakai jempol. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu luar biasa, terutama untuk di Indonesia ini. Nah, yang saya ingin bahas adalah perihal bagaimana Islam agama yang universal ini begitu cepat perkembangannya, begitu dahsyat. Itu kalau dilihat Pak, untuk mendakwahi orang pertama kali, kalau kita masuk langsung ke perihal akidah, itu bisa-bisa kita langsung ditolak uang. Tidak? Masuk kampung, tiba-tiba, jangan main. Yang ada uang tidak lagi ngaji sama kita, benar tidak? Benar. Atau langsung masalah hukum. Kalau cak ini tidak boleh, harusnya cak ini. Uang tidak galak lagi sama kita, Pak. Benar. Tapi apa? Ketika orang itu melihat adab kita, akhlak kita, bagaimana kita menyambut orang, bagaimana kita memperlakukan tamu, itu orang bakal senang. Jadi kalau berdakwah itu buat orang senang dulu sama kita. Buat orang tuh simpati dulu sama kita. Begitupun yang Rasul ajarkan. Jadi Nabi Muhammad SAW itu dari kecil memanglah baik. Bahkan sebelum dia menjadi Rasul pun sudah dapat gelar Al-Amin yang dapat dipercaya. Saking budi pekerti yang luhur, jujur. Nah, yang ingin saya tekankan di sini adalah perihal akhlak Nabi yang kita tahu adalah siddiq. Jadi yang kita wajib ketahui sifatnya siddiq, apa lagi Pak? Amanah, fatonah, tabligh. Tapi kalau nak dibahas empatnya langsung, mungkin waktunya tidak cukup. Kalau sampai jam 10, jam 11, lah nak tidur pula. Benar tak? Nah, jadi yang dibahas adalah yang pertama adalah siddiq. Siddiq itu apa artinya, Pak? Siddiq. Ya, bisa juga benar. Terus apa lagi? Jujur. Benar. Apa lagi? Tidak bohong. Benar. Benar semua, ya. Jadi makna jujur, makna siddiq di sini, ya, awalnya itu cuman untuk membenarkan sesuatu, tasdik, percaya, membenarkan. Tapi makin lama makin berkembang maknanya, lebih luas. Yang dimana yang maksud siddiq di sini adalah kesesuaian antara apa yang diucapkan dengan apa yang dikerjakan. Sekiranya Pak, kalau Rasulullah zaman itu nyuruh, kalian harus berbuat baik, akhlak mulia. Tapi Rasulnya tidak nyontoh, kira-kira diterima tidak? Tidak bakal diterima. Kenapa Rasul dikatakan siddiq? Ya karena itu. Apa yang dia ucapkan sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Karena tadi Nabi Muhammad itu Rasul yang paling mulia, bahkan diabadikan. Jadi akhlak terpuji beliau itu langsung bukan manusia baik yang muji di dunia. Bahkan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Surat, ada yang tahu Pak? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Al-Qalam ayat 3. Jadi Allah langsung yang memuji Rasulullah SAW bahwasanya kamu memiliki akhlak yang paling mulia. Jadi dimulai dari siddiq, jujur, sesuai antara yang dia ucapkan dengan apa yang dikerjakan. Jangan sampai seperti halnya dalam surat As-Saff ayat 3. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi sesuatu yang dibenci di sisi Allah adalah dia berkata sesuatu apa yang dia gawe ke. Mencak aku nyuruh, ayo papa harus berbuat jujur.
Taunya akun Budika. Budika misalkan diminta Ustadz Nur Hadi ngisi setengah jam atau sejam. Aku cuma ngisi 15 menit. Budika dah aku kira-kira. Budika termasuk Pak. Karena diminta setengah jam atau 1 jam. Aku ngomong iya soalnya. Iya, siap Pak. Tiba-tiba aku 15 menit balik. Terus tidak ngimam Jumat pula kan. Seperti itu. Jadi jujur atau siddiq itu sesuai antara apa yang diucapkan dengan apa yang dikerjakan. Dan untuk orang yang jujur sebutannya siddiqan. Orang-orang yang jujur. Lawan dari kata jujur apa tadi Pak? Bohong. Kalau bahasa Arabnya kadzaba. Berbohong. Jadi kalau kita lihat kenapa Nabi Muhammad itu dikatakan al-amin yang dapat dipercaya dan terkenal siddiq? Terutama ketika beliau dipercaya untuk apa? Membawa barang dagangan Sayyidah Khadijah. Dan itu juga yang mengantarkan beliau apa? Menjadi suaminya. Dan kalaulah boleh juga berandai-andai. Kalaulah bukan dengan Khadijah Nabi Muhammad menikah. Karena kenapa? Sosok Sayyidah Khadijah ini adalah sosok wanita yang kuat. Wanita yang kuat, wanita yang dewasa. Mungkin kalau waktu itu nikahnya sama yang lebih muda, Pak. Dengan berbagai macam kesusahan di awal-awal keislaman menyebarkan agama Islam, mungkinlah galau duluan. Sudahlah, udah usah gawe ke lagi. Tinggal ke baik. Kau juga kasihan kata yang hargai. Mungkin kalau ketemu yang masih muda aja itu. Akan tetapi ketemunya dengan Sayyidah Khadijah yang sudah terkenal dengan kedermawanannya, kekuatannya, kemudian apa? Posisinya saat itu di kalangan umat-umat jahiliyah. Jadi itulah yang membuat Nabi Muhammad makin kuat. Berawal dari kejujuran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pernah suatu ketika Nabi Muhammad tuh Pak, ketika berdagang dari Mekah ke Syam biasanya. Itu suatu ketika pernah disuruh bersumpah demi Lata dan Uzza. Mungkin biar apa? Aku galak beli barang dengan kau, tapi kau bersumpah dulu dengan Lata wa Uzza. Ya nyaman dulu Lata wa Uzza itu sesembahan apa? Patung berhala. Ya makna galak. Mungkin kalau imannya udah kuat, asak dia beli banyak, kuturuti. Ini tidak begitu dengan mulianya Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Kalau kita telaah, banyak sekali hadis-hadis yang menyebutkan berbagai macam keutamaan daripada sifat siddiq, sifat jujur tersebut. Hadis yang pertama, kata Nabi, alaikum bisidq. Hendaknya kalian bersifat jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran tadi akan menghantarkan kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan akan mengantarkan kepada surga. Jadi jelas ayatnya, dalilnya bahwasannya ketika kita jujur mendatangkan kebaikan. Benar Pak? Karena apa? Kebohongan akan menutupi kebohongan yang lainnya. Kalau kita lah bohong sekali, akan bohong seterus-terusnya. Insya Allah di sini bapak-bapak yang termasuk orang-orang yang jujur. Kalau posisi bapak-bapak ini kalau jujur tuh berarti jujur dalam waktu gawe, ya, Pak, ya? Jujur dalam jam balik, jam datang, absen. Nah, kenapa ada yang tahu-tahu tuh? Yaitu bagian dari sifat jujur kalau sebagai di antara kita pekerja. Atau kalau sebagai siswa jujurnya apa? Tidak nyontek. Ya. Karena apa? Man khosya, kata Nabi apa?
Man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang curang, maka dia bukan bagian dari kami, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diterangkan lagi, jadi bukan hanya sekedar surga yang kita dapat, akan tetapi lebih diperinci lagi oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasannya yang bersifat jujur atau meninggalkan kebohongan, maka dia akan ditempatkan di surga yang bagian tengah. Nah, berkata teman kita beli tanah, beli rumah, Pak, mana rumah yang mahal? Di pinggir apa di tengah? Tentu di tengah kota. Semakin tengah, semakin dekat jalan raya, maka semakin mahal harganya. Kan itu cara menentukan harganya kan. Berkata tanah di sekitaran Masjid Agung sama tanah di Tanjung Barangan misalnya. Tentu mahal yang di daerah Masjid Agung karena di tengah-tengah kota. Hadisnya apa? Ana za'imun, kata Nabi, bi baitin fi rabadil jannah liman kana apa? Tarkul mira'a wa in kana muhiqqan. Itu yang pertama. Kata Nabi, aku menjamin akan dibangunkan di surga pinggiran, baru pinggiran itu. Pinggiran barang siapa yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Nah, ini memang ada wong-wongnya nian yang hobi debat, Pak. Aku ya memang. Dikit-dikit kita ngomong apa di debatnya. Pokoknya menpacak mendio A, aku harus B. Nah, di sini insya Allah ada kata, Pak. Amin. Jadi kalau orang yang meninggalkan perdebatan, walaupun dia benar, Pak, walaupun dia benar, maka dia akan ditempatkan, akan dibangunkan surga di pinggirannya masih. Kemudian lanjutannya apa? Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Akan dibangunkan rumah di tengah-tengah surga barang siapa yang meninggalkan kebohongan walaupun hanya bercanda. Walaupun dia bercanda, walaupun dia main-main, walaupun berkelakar. Kan kita kan kalau jujurnya itu tidak lucu cerita. Ada yang lebih-lebih sedikit. Nah ini termasuk, Pak. Termasuk berbohong. Termasuk berbohong walaupun bercanda. Nah, jadi maka berbohong itu jangankan yang serius. Yang serius itu misalkan proyek BTS atau proyek yang lainnya. Yang bercanda pun tidak boleh. Yang serius baik, tambah lagi bercanda tidak boleh, apalagi yang serius. Dan yang terakhir apa? Wa bi baitin fi a'lal jannah, dan rumah di surga yang paling tinggi liman hassuna khuluquhu, yang baik akhlaknya. Ini sudah mencakup segala-gala berarti. Kalau tadi yang tinggal ke debat walaupun benar masih pinggir, kemudian yang meninggalkan kebohongan walaupun bercanda lah di tengah-tengah, maka yang akhlaknya baik, sebagaimana akhlaknya Nabi Muhammad SAW, maka dia akan ditempatkan di surga yang paling tinggi. Kalau ngomong masalah akhlak nih banyak memang. Bahas sidik baik bakal panjang. Kemudian apa? Ketika bahkan Nabi mengatakan kalau misalkan kita, Pak, dalam sebuah hadis dikatakan kita tidak katik lagi harto, tidak katik lagi sesuatu di dunia yang pacak diandal ke. Misalkan harto lah tidak katik, hilang habis. Kemudian apa lagi? Anak istri lah tidak katik lagi sama kita. Tinggal kita sebatang kara. Tapi kalau kita punya 4 sikap tersebut, maka kita akan selamat. Arbaun idza kunna fika fala alaika mimma fataka minad dunya, kata Nabi. 4 hal, 4 sifat ini yang walaupun dunia itu hilang dari dirimu, maka tidak masalah bagi dirimu. Apa yang pertama? Hifdzu amanah. Menjaga amanah. Jadi menjaga amanah dengan jujur nih sangat berkaitan.
Yang kedua apa? Berkata yang jujur. Yang ketiga, akhlak yang baik. Yang keempat, dia kalau apa? Berjanji itu ditepati. Nah, ini juga bisa dikaitkan juga dengan hadis Nabi, ya, yang mengatakan bahwasannya 3 ciri orang munafik. Yang pertama Bapak, ayatul munafik, idza hadatsa kadzaba, idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Jika dia berkata, dia bohong, munafik, Pak. Kemudian jika dia berjanji, khianat, mengingkari. Ketika dia diberi amanah, mengkhianati. Jadi konsekuensi menjadi orang tidak jujur itu berat, karena dia termasuk orang-orang munafik. Dan orang munafik ini lebih parah dari orang kafir, Pak. Kalau orang kafir jelas, dia tidak beriman pada Allah, dia tidak beriman dengan Rasul, tidak beriman dengan kitab Allah. Tapi kalau orang munafik, dia beriman pada Allah, dia beriman kepada Nabi, beriman kepada Rasul, malaikat. Cuma perilakunya tadi, ngomong tuh bohong bawaannya, dusta kalau, membikin janji dikit, tidak pacak dipercaya, mendinjau amanah dikit, tidak selesai. Jangan sampai kita termasuk salah satu orang munafik. Bahkan ada suatu hadis dhaif yang tidak bisa juga jadi sandaran, tapi kalau kita melihat dari maknanya mengatakan, ada yang pernah bertanya kepada Rasul, Rasul, apakah seorang mukmin bisa berzina? Bisa, kata Rasul. Mungkin. Apakah seorang mukmin berbohong? Tidak. Karena apa? Tadi mengambil dari hadis yang tentang orang-orang munafik. Kalau orang berzina, dia bisa bertobat. Kemudian kalau zinanya itu apa? Tidak merugikan orang lain, stop di dia. Akan tetapi ketika kita berbohong ini kecil lah Pak ya, bahasanya. Ini Pak. Apalagi kalau kita korupsi, itu sudah merugikan orang lain. Kemarin banyak yang kasus-kasus korupsi ini. Korupsi BTS, korupsi ikan, korupsi bansos, segala macam. Bukan sikok duo yang dirugikan, tapi bahkan jutaan manusia dirugikan. Nauzubillah. Ini bagian dari bohong kuadrat, bohong besar sudah termasuk. Seperti itu. Jadi, Masya Allah, begitu mulianya akhlak baginda Nabi Muhammad SAW, dan begitu juga Nabi Muhammad SAW menekankan supaya kita jangan termasuk orang-orang yang bohong. Karena orang bohong itu, kalau di Al-Quran disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 105, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yaftaril kadhiba alladzina la yu'minuna bi ayatillah ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya orang yang bohong itu adalah orang yang tidak beriman terhadap kitab-kitab Allah, tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul kadzibun. Mereka adalah orang-orang yang berbohong, orang yang dusta. Jadi tempat uang yang dusta itu tidak beriman, bahkan disebut, Pak. Bukan termasuk orang yang beriman, mengimani ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan sampai anak-anak kita lah diajar ke berbohong. Anak-anak tuh diajar ke berbohong dari kita dewek, Pak. Ayo nak, nanti kalau nangisnya berhenti, kita beli mainan. Tohnya tidak dibeli ke. Bohong itu, Pak. Jangan dibiasa ke mengiming-iming anak kecil. Itu nanti terekam di otaknya. Bisa jadi nanti pembohong, orang yang berkhianat. Karena kita berjanji jatuhnya. Ya sering lah buat menanak nangis tuh, karena aku punya anak kecil kan. Jadi tahunian. Ayo
Menangisnya katanya nak naik odong-odong. Ya walaupun tidak hari itu juga harus ditepati tetap di hari yang lain. Jangan sampai kita mengajari anak berbohong sedari dini, sedari kecil. Jadi itulah tadi masalah tentang kejujuran dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan sahabat Nabi yang paling pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq, dia digelari apa? As-Siddiq. Orang yang mempercayai orang yang jujur pastinya. Tidak mungkin Abu Bakar percaya dengan wong yang bohong. Tapi Abu Bakar juga suatu ketika pernah berjalan bersama Rasulullah, Pak. Jadi waktu itu masih ganas lah kaum kafir Quraisy ini. Jadi Abu Bakar ini ketika jalan sama Nabi Muhammad ditanya, "Oi Abu Bakar." Kurang lebih bahasanya itu ya. Berjalan sama siapa kau tuh? Karena lah dicurigai. Tapi apa kata Abu Bakar? Apakah dia berbohong? Tidak, dia tetap jujur. Walaupun dia berjalan dengan Rasulullah, tidak serta-merta mentang-mentang harus diperintahkan jujur. Aku berjalan bersama Rasulullah. Nah, lo kak ditangkap. Tapi apa kata Abu Bakar? Aku berjalan dengan penunjuk jalanku. Bohong tidak Abu Bakar? Tidak. Penunjuk jalan yang benar. Seperti itu. Kemudian ketika zaman sahabat Umar bin Khattab juga, Pak. Jadi Umar bin Khattab ini terkenal dengan seorang pemimpin yang sering keliling ke masyarakatnya, penduduknya, dijingok. Kalau ada belusukan lah bahasa modernnya. Ya. Kalau jingoknya ada sekiranya rumah itu lampunya masih hidup, wah berarti ada yang masalah ini. Karena menelah di pucuk jam 9 itu minimal lah katik lampu lagi, katik penerangan. Saat itu pakai lilin. Ya. Jadi suatu ketika Umar bin Khattab ini berjalan, dia nyingok. Nah, ngapa ada sikok rumah? Curiga dia kan, ngapalah ini? Dideketilah dia. Akhirnya dia nguping. Rupanya di situ ada anak perempuan dan seorang ibunya, ya, yang lagi apa? Masuki susu ke dalam kaleng untuk dijual. Kata ibunya ngeluh, ya Allah dikitnya sebanyak ditinggal bapak kita, usaha kita tidak seberapa, tidak cukup segala macam. Ini be cuman dapat berapa kaleng. Mak mano kalau kata ibu, mak mano kalau kita tambah banyak. Otomatis kalau ditambah banyak, mungkin yang awalnya 5 kaleng dapat jadi 10 kaleng misalkan. Mak mano kalau kita tambah banyak. Kata anaknya, jangan mak katanya. Emaklah apa adanya be, aku dak galak. Kalau nak curang-curangi, ge Khalifah Umar marah katanya. Karena memang Umar bin Khattab itu terkenal tegas, sering belusukan ke pasar juga. Ibarat kata sebelum berjualan tuh harus punya sertifikat dulu. Ibaratnya sertifikat apa? Sertifikat paham fikih muamalah. Kalau tidak kata itu tidak boleh jualan. Nah, jadi kata anaknya jangan mak, dimarahi gitu. Tahu kan hukumannya ketahuan bercurang katanya dalam berdagang. Atau maknya apa? Tidak ketahui tidak dio katanya. Malam-malam ini jam berapa katanya. Tapi apa? Walaupun Khalifah Umar tidak tahu, tapi Allah maha tahu. Walaupun dalam keadaan gelap gulita, jarum dimasuk ke dalam kegelapan, Allah bakal tetap tahu. Apa akhirnya? Dengan berat hati emaknya ya sudah. Umar dengar Pak, dari sambil nguping dia sambil nyingok. Oh Masya Allah. Akhirnya apa? Datanglah Umar balik lagi ke rumahnya Umar. Balik lagi ke rumahnya ngomong ke anak lanang. Asim bin Umar. Asim, ayo, kau melok aku, kita tempat seorang anak yang solihah. Aku ingin kau menikahinya karena kejujurannya. Nurutlah. Bapak kita Umar bin Khattab Pak menilai dia mengejek itu nurutlah itu. Akhirnya dibawalah ke rumah yang
anak dan mak tadi. Terkejut. No, apa karena kami ketahuan kemarin? Tidak Rasul, tidak Umar. Kami tidak bercurang katanya. Tidak kami tambahi banyu katanya. Ketakutan. Ya. Karena apa, Pak? Karena dalam sebuah hadis, dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragukan terhadap sesuatu yang tidak meragukan. Jadi kalau hal-hal yang meragukan tinggalkan. Fa inna sidqa tuma'ninatun, bahwasanya kejujuran mendatangkan ketentraman jiwa. Wa innal kadhiba rabitun, akan mendatangkan ke apa? Ketidaknyamanan dalam diri. Mungkin waktu kecil pernah ada jujur Pak ya? Entah itu mbek duit wong tua, pasti ada rasa dalam batin tuh, perang batin lah. Nah, makanya yang ibu tadi tuh takut yo. Wah, aku nak disidak ini. Bahaya. Tidak katanya, tenang Mbak. Aku di sini berniat baik untuk menikahkan anakku dengan anakmu. Tidak mungkin wahai Umar. Engkau seorang khalifah, terpandang mulia, sedangkan aku orang miskin. Bagaimana engkau mau dengan kami, dengan anakku? Diceritakanlah Umar, aku nguping kamu. Nguping anak ini jujur, dia takut dengan pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti tingkat ketakwaannya telah tinggi, Pak. Ketika kita takut pada Allah dalam kondisi sepi maupun ramai. Dalam kondisi ramai kita takut, dalam kondisi sepi sendiri sunyi pun kita takut. Maka aku akan menikahkan anakku kepada anakmu. Sudah akhirnya mereka pun menikah dan tahu dapat. Salah satu keturunan anak cucunya itu adalah Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang tidak kenal dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Yang zaman Umar bin Abdul Aziz tidak kate yang miskin. Itulah berkah dari kejujuran. Masya Allah. Mungkin itu saja yang jelas. Siapapun kita, kalau kita pernah berbohong maka bertobat. Kalau kita pernah curang maka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jaminannya ketika kita menjadi bagian dari umat baginda Nabi Muhammad SAW, maka sudah dipastikan kita akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Karena apa? Kalau Bapak pernah haji, pernah umroh lagi Pak ya. Jadi di antara makam Nabi dengan mimbarnya Nabi itu sebutannya Raudhah di Madinah. Nah di Raudhah itu kalau kita teliti jeli, jingoklah. Di situ ada pecah gapura. Itu tulisannya syafaati li ahlil kabair min ummati. Sangat indah. Syafaatku kata Nabi, syafaatku untuk orang-orang yang ahlil kabair, Pak. Orang yang berbuat dosa besar dari umatku. Jadi jangan sampai kita berputus asa terhadap rahmat Allah ketika kita bermaksiat, ketika kita melakukan kesalahan. Yakinlah bahwasanya ketika kita masih ada rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad, tentu dengan cinta yang paling tinggi adalah man ahya sunnati kata Nabi, barang siapa yang menghidupkan sunnahku faqad ahabbani, maka dia mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku kana ma'iyya fil jannah, maka dia akan bersama diriku di surga. Jadi untuk menjadi umat Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad, tak selamanya harus sholat tahajud, sholat sunnah. Pas-pasan baik, itu bakal mendapat syafaat. Bahkan berbuat dosa besar sekalipun, akan tetap mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Tentu kita harus bertobat dan memohon ampun. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari apa yang barusan disampaikan. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari perkataan bohong. Semoga kita senantiasa bisa apa yang keluar dari lidah kita ini adalah perkataan yang jujur, perkataan yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.